Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Hussein. Saya dari Yayasan Siokular Indonesia. Hari ini kita akan mengadakan snack awareness untuk para pekerja di kebun sawit. Materinya meliputi pengenalan jenis-jenis ular, biologi dasar, mitos dan fakta tentang ular, serta penanganan pertama pada kasus gigitan ular. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu Yayasan Siok Ular Indonesia. SIOK merupakan sebuah lembaga studi masyarakat yang bergerak dalam bidang penelitian ular, konservasi ular. SIOK berdiri pada tahun 2003, lalu berubah menjadi Yayasan SIOK Ular Indonesia pada tahun 2013. SIOK memiliki visi untuk merubah paradigma negatif tentang ular. Baik, kenapa sih kita harus mengenal ular? Ular merupakan binatang yang berbahaya yang habitatnya paling dekat dengan manusia. Untuk itu, kenapa kita sering menemukan ular berada di lingkungan kita? Contohnya, kita dapat menemukan ular berada di halaman rumah kita, dalam rumah kita, bahkan di tempat kita bekerja. Untuk itu, pentingnya kita mengenal jenis-jenis ular agar nanti jika terjadi suatu keadaan darurat, kita dapat menanganinya lebih mudah. Lalu, ular merupakan binatang liar yang merupakan bagian dari ekosistem rantai makanan. Tanpa ada fungsinya ular, lingkungan akan menjadi kacau. Contohnya seperti membeledaknya tikus atau binatang lainnya yang menyebabkan kita gagal panen. Di Indonesia terdapat 349 lebih jenis ular. Namun, dari jumlah tersebut hanya 77 jenis yang berbisa. Jadi tidak semua ular itu berbisa. Di Indonesia, habitat ular dibagi menjadi 4 kategori, yaitu terestrial, arboreal, semi-akuatik, dan akuatik. Terestrial adalah ular yang hidupnya berada di daratan. Contohnya adalah ular kobra, king cobra, dan ular tanah. Lalu yang kedua arboreal, yaitu ular yang hidupnya di pepohonan. Contohnya ada ular pucuk, terus ular cincin mas, ada juga ular bajing, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga semi akuatik, yaitu ular yang hidupnya harus ada daratan dan perairan seperti di persawahan. Contohnya adalah ular uling, ulang, terus ular kepala dua, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ular akuatik, yaitu ular yang hidupnya full di air. Contohnya adalah ular laut. Kita dapat membagi jenis-jenis ular dan kategori bisanya melalui jenis taringnya. Yang pertama adalah ular yang tidak memiliki taring bisa. Jenis ini tidak memiliki bisa. Contohnya adalah ular bajing, lalu ada ular lanang sapi, dan lain sebagainya. Ular ini adalah ular tidak berbisa. Yang kedua, ular dengan taring belakang. Ular dengan jenis taring belakang merupakan ular dengan bisa rendah. Contohnya adalah ular boiga atau ular cincin mas, cincin perak, lalu ada ular pucuk. Ular tersebut merupakan ular berbisa menengah karena gigi taringnya di belakang. Lalu ular dengan gigi taring di depan, yaitu ular dengan kategori berbisa tinggi. Contohnya adalah ular kobra, king cobra, ular welang-wuling. Lalu yang keempat adalah tipe taring di depan namun bisa dilipat. Contohnya ada pada ular viper, seperti ular tanah, terus ada ular bangkai laut, jenis-jenis keluarga viper. Lalu setelah kita mengenal jenis-jenis ular, apa yang harus kita lakukan ketika bertemu ular? Pertama, kita mengenal namanya teori stop, yaitu silent thinking, observe, and plan. S-nya silent. Silent artinya kita diam. Ketika kita bertemu ular, kita tetap diam dan tenang. Karena ular hanya akan menyerang jika merasa terganggu atau terprovokasi. Yang kedua, kita akan berpikir apakah ini ular berbisa atau tidak. Lalu kita observe. Observe artinya kita memperhatikan di lingkungan sekitar kita. Apakah ada kayu, ataukah ada jurang, atau penghalang lain sebagainya. Lalu P-nya adalah plan. Setelah kita melihat, kita pikirkan,
Apakah kita akan melakukan langkah 1000 atau menyingkirkan ular tersebut atau lain sebagainya. Itulah teknik yang kita gunakan ketika kita bertemu dengan ular. Selanjutnya kita akan bahas pertolongan pertama pada kasus gigitan ular. Di sini saya akan bagi menjadi dua kategori, yaitu pertama kasus gigitan ular berbisa rendah, yang kedua adalah kasus gigitan berbisa tinggi. Jika kasus gigitan pada ular berbisa rendah, cukup perlakukan seperti luka biasa. Cukup kita bersihkan dan kita lindungi menggunakan perban atau lain sebagainya. Namun, jika yang tergigit adalah ular berbisa tinggi, maka kita akan melakukan imobilisasi, yaitu seperti kita penanganan pada patah tulang. Kenapa imobilisasi? Fungsinya adalah untuk meminimalisir gerakan pada si korban. Karena pada dasarnya bisa ular itu menjalar melalui kelenjar getah bening. Jadi semakin kita banyak bergerak, maka si bisa ular akan lebih cepat merambat dalam tubuh kita. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kita tidak tahu jenis ular itu berbisa atau tidak? Jika kita tidak tahu jenis ular itu berbisa atau tidak, maka kita perlakukan seperti ular berbisa, yaitu dengan melakukan imobilisasi, lalu kita bawa ke fasilitas kesehatan. Nanti di sana akan dinilai bahwa untuk gejalanya seperti apa, apakah gejala yang akan timbul seperti ular berbisa atau tidak. Perlu diketahui, tidak semua gigitan ular itu harus mendapatkan serum antibisa ular. Serum antibisa ular hanya diberikan ketika sudah memasuki fase sistemis, dan itu hanya dapat diberikan oleh petugas kesehatan. Tidak boleh sembarang orang awam memberikan sabuk tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mitos dan fakta tentang ular. Yang pertama, benarkah ular takut garam? Ternyata itu hanya mitos. Kenapa? Kalau ular takut garam, di laut tidak akan ada namanya ular laut. Tubuh ular dilindungi oleh sisik. Sisik tersebut terbuat dari zat keratin, yaitu zat yang sama pada rambut dan kuku manusia. Oleh karena itu, garam tidak akan mempengaruhi apapun terhadap ular. Ular bukanlah binatang yang berlendir seperti lintah dan siput. Ketika terkena garam, tubuhnya akan dehidrasi. Jadi, ular tidak takut garam. Selanjutnya, apakah benar ular anaconda atau ular terbesar ada di Kalimantan? Jawabannya, ular anaconda memang ada, tapi tidak hidup di Kalimantan. Ular anaconda merupakan ular asli dari Amerika Selatan atau lebih tepatnya hidup di Amazon. Sedangkan di Kalimantan ada namanya ular piton, yaitu adalah ular terpanjang di dunia. Jadi ular piton merupakan ular terpanjang yang ada di Indonesia, dan itu ada di Indonesia, apalagi di Kalimantan. Jadi mitos antara ular anaconda ada di Kalimantan adalah tidak benar. Mungkin banyak beranggapan karena adanya film yang menampilkan ular anaconda berada di Kalimantan. Jadi ular anaconda itu ada, namun tidak hidup di Kalimantan. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah sesi snack awareness pada hari ini. Dengan ini saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat ataupun kurang baik, baik dari kata-kata saya atau materinya saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.